Dan di video kali ini kita akan belajar tentang iklan PPC atau pay per click. Langsung aja disimak videonya, check this out. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang iklan PPC atau pay per click. Sebelumnya di kelas 11 kalian pasti sudah mengetahui berbagai jenis iklan online. Salah satunya adalah PPC. Nah, apa sih PPC itu? PPC adalah singkatan ya, PPC, pay per click. Dalam kaidah bahasa Inggris berarti artinya adalah bayar per klik. Jadi bayarnya itu sewaktu kita mengklik iklan tersebut. Oke, materi yang akan kita pelajari sepokoknya bisa kalian lihat. Yang pertama, pengertian iklan PPC, kedua, fungsinya, ketiga, cara membuat iklannya, dan contoh iklannya. Nah, nanti kita akan ada sesi terpisah di yang ketiga ini, yang cara membuat iklan pay per click. Lanjut. Nah, ini definisinya PPC. Silakan dibaca. Dan untuk di Indonesia yang paling ini ya, yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang memasang iklan online di negara kita ini, di Indonesia, yaitu paling banyak di Google, di Facebook, dan di Instagram, dan termasuk di YouTube juga untuk sekarang. Oke, ini adalah fungsinya, fungsi dari iklan PPC atau bisa jadi kelebihannya. Nanti kalian kalau ini terlalu cepat videonya bisa dibaca ulang sewaktu kalian masuk ke e-learning, dibaca ulang, nanti disematkan juga PPT-nya, tinggal kalian download aja dan kalian bisa lihat di handphone atau di laptop kalian masing-masing. Yang pertama yaitu dapat mengatur audiens. Jadi kalian apabila kita memasang iklan PPC ini, kita bisa atur target kita itu siapa aja. Misalnya produk-produknya produk yang berhubungan dengan anak-anak muda. Nah, jadi biar tidak salah biar tidak salah audiens ya. Jadi iklan tersebut kita atur untuk range, misalnya usia yang bisa melihat iklan kita hanya orang-orang di usia 20 sampai 30 tahun atau di 16 sampai 30 tahun. Sesuai target pasar yang kita inginkan dan produk apa. Apabila produknya bisa di semua usia ya, bisa di semua usia, berarti kita tinggal setting aja nanti di target audiensnya itu semua usia bisa melihat iklan tersebut. Lanjut, hasilnya lebih cepat. Fungsi iklan dari iklan PPC ini, pay per click, lebih cepat dari SEO. SEO udah belajar ya, SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi kalau SEO kan contohnya gini deh. Contohnya misalnya kita buka di Google ya, misalnya cari sepatu murah. Nah, SEO itu jadi hasil teratas dari search engine ya, seperti Google ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalian harus secara organik, secara ini ya, secara alami, biar rating kalian itu naik tinggi, ada di atas sini, ya. Oke, lanjut. Kemudian dapat disesuaikan dengan anggaran. Misalnya kita mau pasang iklan, target kita di bulan ini kita hanya mau mengeluarkan biaya untuk iklan misalnya hanya 50.000. Berarti kalian hanya tinggal isi di saldo kreditnya itu hanya 50.000 aja. Tapi di biayanya itu biasanya tergantung, ada yang per klik bisa ada yang 10.000, bisa ada yang cuma 1.000, cuma sampai ratusan rupiah pun ada gitu. Dan
apabila anggarannya di kredit CS itu udah habis, misalnya kita pasang 50.000 udah habis, berarti iklan itu akan di stop sendiri oleh providernya. Kemudian algoritma tidak mempengaruhi PPC. Oke, bisa kalian baca, silakan dibaca dulu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, kita dapat mengatur target dari audiens tersebut. Nanti bisa dibaca juga literatur lainnya. Kemudian ini cara membuat iklan PPC-nya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan mencoba membuat iklan PPC, tapi syaratnya kita harus mempunyai kartu kredit untuk membuat iklan PPC, karena nanti pembayarannya itu ditagih langsung ke kartu kredit kita atau kartu kredit perusahaan. Selanjutnya, nah ini contohnya, salah satunya Google Ads ya. Google Ads ini yang paling terkenal. Pokoknya semua orang di dunia ini apabila mau mencari sesuatu pasti carinya di Google deh. Oke, misalnya ini Google Ads. Nah, misalnya ada tulisan iklan di sini. Nah, berarti apabila kita mengklik ini, misalnya saya klik ya, mengklik ini, kita masuk ke landing page-nya. Nah, berarti berarti Google Ads otomatis sudah membayar ke Google Ads-nya sendiri karena ini iklan. Sekali kita klik ini, maka si orang yang memasang iklannya itu bakalan ini ya, bakalan membayar per klik yang diklik oleh pengunjung situs Google ini. Karena ini kita sedang menjelaskan Google Ads ya. Nah, di Google Ads ini seperti ini. Lanjut, setelah Google Ads ada Facebook Ads. Oke, contoh Facebook Ads, kalian semua pasti punya Facebook. Kita buka Facebook misalnya ya. Kita buka Facebook. Oke. Contohnya di sini ada beberapa yang iklan. Nah, ini termasuk dengan Facebook Ads. Kalau kita klik di sini, ini iklan TikTok ya. Misal kita klik di sini, akan masuk ke TikTok, ke halamannya TikTok ya. Dan otomatis TikTok harus membayar klik ini ke Facebook. Dan biayanya itu tidak menentu ya. Biaya dari per klik ini bisa besar, bisa kecil, tergantung dari algoritma program mereka tersebut. Selain itu, bukan hanya di sini ya, di kanan ini. Oke, ini contoh iklannya yang ada di feed. Nah, ini ada tulisan bersponsor. Seperti ini, ada tulisan bersponsor. Nah, ini iklan yang ada di feed. Jadi dia iklannya itu, kelebihan dari PPC itu seperti itu ya. Jadi iklannya itu saru. Kita nggak tahu sebenarnya ini adalah iklan bersponsor, tapi dia munculnya ada di timeline kita, di postingan kita seperti ini. Berikutnya ada Instagram Ads. Nah, untuk di feed Instagram sayangnya nggak bisa ditampilkan di laptop, tapi sudah ada contohnya. Kita lihat, ada contohnya di sini. Oke, contohnya seperti ini. Ada tulisannya sponsor atau bersponsor kalau kalian pakai bahasa Indonesia, atau di story kalau kalian sedang melihat story teman-teman kalian ya. Story teman-teman kalian, terus tiba-tiba ada iklan di tengah-tengah story. Terus lanjut ke story orang lagi, teman-teman kita, terus beberapa story lagi pasti ada iklan. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat efektif, mengingat jumlah pengguna sosial media di Indonesia itu cukup banyak ya. Nah, seperti ini contohnya.
add. Nah, seperti ini contoh-contohnya Google Ads. Nah, seperti ini yang di link pari merah ini. Oke, untuk video kali ini sepertinya cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung melalui komen di bawah di e-learning kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian. Bagi kalian yang masih belum paham, kalian masih bisa explore di Google atau di YouTube. Terserah kalian di mana aja medianya. Yang penting kalian bisa paham. Dan saya juga sudah menyertakan file PPT di bawah di learning ini untuk kalian download. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe. Jangan lupa pakai masker.